Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dan sedang menunggu kapan jadwal yang diangkat menjadi ASN. Nah, Bapak Ibu, pada pertemuan kali ini, pada video ini saya ingin berbagi satu informasi berdasarkan informasi sebelumnya bahwa yang diprioritaskan oleh pemerintah itu adalah hanya honorer kategori 2 dalam hal pengangkatan menjadi ASN. Nah, pada video kali ini sepertinya membantah informasi tersebut karena bukan hanya kategori 2 yang terdampak instruksi presiden. Dan di sini, simak 4 hal yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas terkait dengan informasi pengangkatan honorer. Nah, pertanyaan apakah hanya honorer kategori 2? Bagaimana dengan honorer yang lain? Untuk memastikannya, simak informasi ini, jangan ketinggalan, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat bahwa Presiden Jokowi berbicara mengenai penyelesaian tenaga honorer atau non-aparatur sipil negara saat membuka rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang dilaksanakan di Balikpapan di Kalimantan Timur pada hari Kamis 23 Februari, 2 hari yang lalu. Saat itu Presiden Jokowi mengaku telah meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas untuk mencari solusi serta jalan tengah dalam menyelesaikan masalah tenaga honorer ini. Nah, di sini nanti bisa kita buktikan bahwa Pak Ibu sesuai dengan mandat atau instruksi yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada Menpan RB, pada informasi ini nanti kita akan melihat dan menyaksikan apa dan bagaimana peranatan Menpan RB mulai dari tanggal 23 hingga tanggal 24 dan tanggal 25 setelah menerima mandat atau instruksi dari Presiden RI. Tadi pagi saya telepon ke Menpan RB, ini dari Presiden Bapak Ibu ya, bahwa urusan itu masih digodok. Tetapi saya minta agar dicarikan jalan tengah yang baik. Ini kata Presiden Jokowi di hadapan para gubernur yang hadir di Rakernas APPSI. Ini sudah jelas ini Bapak Ibu, dan pada informasi sebelumnya juga ini sudah tersampaikan kepada Bapak Ibu. Dan seterusnya nanti kita akan menyimak kira-kira apa pengakuan Menpan RB Azwar Anas sejak tanggal 23 sampai 24 setelah mandat ini atau instruksi ini disampaikan oleh Presiden RI. Nah, di sini ada pernyataan Menteri Anas per 23 Februari. Ini jelas setelah menerima telepon atau instruksi dari Presiden Jokowi. Pada hari yang sama di tempat terpisah, Abdullah Azwar Anas langsung merespons instruksi Presiden Jokowi. Nah, apa kira-kira instruksi Presiden Jokowi kepada Menpan RB? Ikuti terus informasinya. Beliau mengaku telah ditelepon Presiden Jokowi yang memberi instruksi agar dicarikan opsi terbaik, solusi jalan tengah dalam menuntaskan masalah honorer. Namun kepada wartawan dikutip dari situs resmi Kemenpan RB, Anas menyebutkan sebenarnya per 2018 sisa tenaga honorer hanya sekitar 444.687 orang. Jadi mereka ini yang disebut sebagai honorer kategori 2. Yang disebut honorer kategori 2 jumlahnya 444.687 orang. Menteri Anas mengatakan jumlah itulah yang seharusnya dituntaskan penataannya. Karena sejak 2018, semua instansi pemerintah dilarang lagi mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara dan diberi waktu paling lama 5 tahun untuk menyelesaikan penataannya sampai dengan November 2023.
Nah, kalau kita hitung rentang waktu dari tahun 2018 hingga 2023, kenapa ada dan ada patokan ya tanggal pada 28 November 2023? Karena kalau dihitung secara mundur dari tanggal terbitnya peraturan tersebut, yaitu terbit pada tanggal 28 November 2018. Berarti genap 5 tahunnya saat atau pas nantinya 28 November 2023 ini. Namun lanjut Anas, karena berbagai dinamika dan kebutuhan pelayanan, pengangkatan tenaga non aparatur sipil negara masih dilakukan. Pengangkatan honorer ini karena kebutuhan. Pada sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri bahwa tenaga honorer sangat membantu dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan dan kesehatan, ujar Anas. Mas Anas menyebutkan, berdasarkan pendataan dan validasi data, jumlah tenaga non aparatur sipil negara terbaru totalnya mencapai 2,3 juta. 2,3 juta, yang ini adalah sebagai data dasar tenaga non aparatur sipil negara atau sebagai data dasar honorer non ASN. Namun demikian, dari jumlah tersebut hanya 1,8 juta yang disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Tentunya SPTJM ini adalah dari pejabat pembina kepegawaian PPK instansi masing-masing. Seterusnya, setelah pernyataan Menpan RB tanggal 23 November, dilanjutkan dengan pernyataan Menpan RB Menteri Anas 24 Februari. Maaf Bapak Ibu, tadi pernyataan 23 Februari, sekarang pernyataan Menteri Anas 24 Februari. Jadi pada hari Jumat 24 Februari 2023, giliran Azwar Anas hadir di acara Rakernas APPSI. Kali ini Mas Anas tidak lagi menyebut mengenai jumlah honorer kategori 2. Berikut poin-poin penting pernyataan Menteri 6 Agustus 1973 itu. 1. Solusi jalan tengah penyelesaian honorer. Mas Anas mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah memberi arahan bahwa penyelesaian masalah tenaga non aparatur sipil negara atau honorer non ASN harus menempuh solusi jalan tengah yang baik. Artinya, solusi jalan tengah yang baik Bapak Ibu yaitu yang berpihak positif kepada pemerintah, demikian atau apalagi berpihak kepada honorer. Artinya, baik honorer maupun pemerintah di sini ya sama-sama melihat dan mementingkan satu dan lain sisi. Presiden Jokowi sudah memerintahkan kita dalam arti pemerintah sedang cari solusi jalan tengah. Presiden punya perhatian terhadap penataan tenaga non-ASN, ujar Menteri Anas dalam acara Rakernas APPSI yang di Balikpapan pada hari Jumat 24 Februari. Ini dikutip dari situs resmi Kemenpan RB. Mantan Bupati Banyuwangi 2 periode itu mengatakan, pemerintah berupaya agar tidak ada pemecatan tenaga honorer. Kita dalam arti pemerintah sedang merumuskan agar ada opsi jalan tengah di mana pelayanan publik tetap berjalan optimal, tidak terlalu menambah beban anggaran, dan sebisa mungkin tidak ada pemberhentian. Karena teman-teman non-aparatur sipil negara ini atau honorer non-ASN ini berjasa, ujar Menteri Anas. Pernyataan yang ketiga dari Menpan RB, pengakuan bahwa honorer sudah banyak berjasa. Menteri Azwar Anas menilai tenaga non-aparatur sipil negara atau honorer sudah banyak berjasa dan memiliki kontribusi sesuai dengan perannya dalam proses pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan. Lantaran honorer sudah banyak berjasa, pemerintah mencari solusi terbaik bagi tenaga non-aparatur sipil negara yang kini jumlahnya 2,3 juta sesuai data dasar di BKN. Nah, tentunya data dasar di BKN ini Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan hasil resmi pendataan honorer non-ASN di BKN yang telah dilakukan dan telah dipublikasikan pada bulan Oktober ke November 2022 yang lalu. Yang mana jumlah yang terdata 2,3 juta, tetapi yang disertai dengan SPTJM dari PPK instansi masing-masing hanya 1,8 juta. Kemudian poin keempat pernyataan dari Menpan RB yaitu ada tugas yang tak bisa dikerjakan oleh ASN. Anas mengakui memang ada beberapa tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN.
namun bisa dikerjakan oleh tenaga non-ASN. Berdasarkan itulah, honorer akan diangkat kembali. Walaupun pada 2018 sudah ada instruksi dari pemerintah pusat bahwa honorer tidak direkrut lagi. Tetapi dari satu dan lain hal, ya, salah satu hal yang tidak bisa dikerjakan oleh ASN, namun bisa dikerjakan oleh honorer, maka diangkat kembali honorer. Fakta di lapangan, peran tenaga non-aparatur sipil negara sangat membantu penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi kita tidak bisa pungkiri itu, ujar Arjura Anas di hadapan para gubernur yang hadir di Rakernas APPSI. Jadi demikian informasinya Bapak Ibu, ya, tentang hal ini. Informasinya bahwa bukan hanya honorer kategori 2 yang terdampak instruksi presiden. Sesuai dengan informasinya, berarti semua honorer lega karena memang diperhatikan oleh pemerintah. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.